Kata Rizky ada lagi kok. Rachel, Amalia, Yayu Paluku, Nadia Gujana, Iolia, Dewo, Vera Septiana, Adria Agata, Dwi Olivia, Siti Anissa, Anderiaca, Rita Amelia, Olin Aima, Pilar Puspitasari, Nazura Maharani, Sandra, Diana Amelia, Endang Sutrisnawati, Kola Samiti, Selina Selina, Suryati, Puja Sama, Rika Rahayu, Intan Atresia, Renita Alfiova, Angira Sita, Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengenal struktur dan unsur teks berita. Karena tanpa adanya struktur serta teks berita itu tidak bisa dikatakan baik atau benar. Ada yang tahu unsur dan teks berita? Ada yang tahu tidak unsur dan teks berita? Berita itu merupakan keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang populer. Nah, biasanya berita ini bersifat aktual dan juga faktual. Struktur dari teks berita itu yang pertama adalah kepala berita, terus yang kedua adalah tubuh berita, yang terakhir adalah ekor berita. Ada yang tahu tubuh berita itu apa? Kepala berita itu meliputi pembahasan yang luas. Nah, biasanya menyajikan 4 unsur yaitu kapan, di mana, dan juga siapa. Rere, tolong bacakan yang bagian tubuh berita. Tubuh berita menjelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Yang terakhir mengenai teks berita yaitu adalah ekor berita. Ekor berita ini biasanya mencantumkan informasi tambahan dari teks berita. Sampai di sini dapat dimengerti struktur teks berita? Mengerti, Bu. Kita lanjut ya. Ya. Nah, adapun unsur teks berita. Unsur teks berita ini terdiri dari 5W atau 1H, yaitu why, who, why, when, where, dan how. Atau biasanya disebut dengan adik Simba. Nah, yang unsur pertama yaitu adalah what. Nah, what ini digunakan untuk menjawab atau dijelaskan kejadian yang terjadi. Terus, W yang kedua adalah di mana. Ini adalah untuk memberitahu lokasi atau peristiwa berita terjadi. Terus yang ketiga adalah where atau bagaimana terjadinya peristiwa pada berita itu terjadi. Yang keempat adalah who. Who ini orang-orang yang dimaksud, bisa mencakup korban, saksi mata, ataupun pelaku. Terus yang terakhir adalah H. H ini adalah how, atau biasanya digunakan untuk mengatakan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu berita. Oke, sebelum kita melanjutkan, di sini Ibu akan menampilkan video. Diharapkan kalian untuk menyimak videonya. Baik, Bu. Semi
Kota Palembang. Pecinta tari tangkai Nurul Laili Anggraini atau yang biasa disapa Bunda Eli Rudi meninggal dunia pada usia 76 tahun. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai prosesi pemakaman almarhumah. Sudah menyimak video tadi Pak? Sudah Bu. Ibu telah mengirimkan padlet video. Silakan dibuka terlebih dahulu. Di padlet itu ada soal. Silakan buka. Di sini kalian mencari unsur dan struktur pada teks berita. Ibu membagi kelompok menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ya Bu. Ya Pak, kalau sudah selesai. Kelompok mana dulu yang ingin menjawab? Kelompok 1 Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kami mengenai struktur berita. Struktur berita dibagi menjadi 3, yang pertama kepala, yang kedua tubuh, yang ketiga ekor. Bagian kepala berita biasanya memuat inti atau pokok berita secara singkat dan jelas. Pada video tersebut, kepala berita terdapat pada bagian awal yang menyampaikan kabar utama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti dunia seni Kota Palembang. Pencipta tari tangkai Nurul Laili Anggraini atau yang biasa disapa Bunda Eli Rudi. Bagian ini langsung menjawab pertanyaan utama, siapa, apa, dan peristiwa utamanya. Struktur yang kedua, tubuh berita, berisi penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa yang diberitakan termasuk kronologi, tipe narasumber, dan detail tambahan. Bunda Eli Rudi yang merupakan pencipta tari tangkai meninggal dunia pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di umur 70 tahun. Bagian ini juga memuat kutipan keluarga dan pejabat terkait serta penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi sebelum meninggal dunia. Struktur yang ketiga, ekor.
Struktur yang ketiga, ekor berita. Bagian ekor berita biasanya berisi informasi tambahan, penutup, atau respon dari pihak terkait insidennya pelengkap. Meta anak almarhumah mengatakan tidak menyangka atas kepergian ibundanya lantaran tidak ada riwayat penyakit yang berat. Bagian ini memperkuat sisi emosional dan memberikan penutup berupa pernyataan keluarga. Terima kasih kelompok 1. Silakan sudah selesai. Sudah, Bu. Baiklah, Kaira yang baca, Bu. Dari sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Di sini unsur dari berita tadi yang sudah dijelaskan adalah yang pertama apa? Pencipta tari tanggai Bunda Eli Rudi meninggal dunia. Lalu yang kedua itu siapa? Nurul Laili Anggraini atau Bunda Eli Rudi, pencipta tari tanggai maestro tari Palembang. Lalu kapan? Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu di mana? Kediaman di Jalan Seruni No. 29 Bukit Lama, Kecamatan Ilir 1 Palembang. Dimakamkan di TPU Pandawan Bukit Lama. Lalu ada mengapa? Karena faktor usia dan penyakit yang biasa diderita orang tua atau darah tinggi dan vertigo, namun tidak ada riwayat penyakit berat. Lalu bagaimana? Meninggal saat dalam posisi tidur, tidak ada tanda-tanda sakit berat. Keluarga dan kerabat berduka. Prosesi pemakaman dilakukan sesuai adat setempat. terima kasih kelompok 2. Silakan teman. Wah, itu tadi adalah presentasi dari teman kalian, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk mengisi kegiatan evaluasi terlebih dahulu. Silakan isi terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Masih semangat? Kita main terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Asyik.
lebih boleh ya membersihkan informasi. Terus sebelumnya itu ada kepala, kemudian sama ekor. Terima kasih, Intan. Luar biasa. Dalam pembelajaran hari ini ada kesulitan tidak? Tidak. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pembelajaran selesai, Ibu akhiri wabillahi